Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut awalnya Juma banyak bicara seakan-akan dia orang paling pintar tentang Alkitab. Namun saudara dalam Tuhan, dia tidak sadar bahwa lawan debatnya kali ini adalah orang yang sangat pintar, cerdas, dan paham sejarah serta menguasai bahasa. Dan akhirnya semua pernyataan Juma dijawab tuntas oleh seorang apologet ini dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya membuat Juma terheran-heran. Nah saudara dalam Tuhan, mari langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Ya, kita tunggu aja, kita tunggu. Kita Nih, baik ini dengan datang. kasih. Nih. Oke. Ya, bacakan. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Oke. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Oke? Udah ya? Ya, yang ngerti. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke? Nah, Allah itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tunjukkan lagi Al-Quran. Nah, saya kasih lagi data. Nah, kalau ini yang kalian mau, biar debatnya lama. Itu. Oke. Saya kasih lagi data, aku tunjukkan lagi. Kayak anak kecil. Nah. Kasih data. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tuh, fa'budani wa aqimis salata li zikri. Oke, dah. Oke, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah aku. Oke, paham? Nah sekarang Yesus di dalam kitabmu dikatakan Yesus sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani ketakutan situ agonia. Tuhan mau ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dia berdoa. Ana yang ngomong ketakutan apa? Tunjukkan situ. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke, jangan lancar kalau nangis. pakai data ini teriak-teriak. Jangan nangis aja. kamu mengganggu saya soalnya. Ya itu kamu nangis, ngapain kau ditunjukkan coba? Loh, coba kau nangis, tunjukkan di situ. Sejak kapan saya ini nggak pernah nunjukin data? Nih, Mana? Lukas, nih. Nangis Apa di ini? mana? Kau di mana itu? Ini apa ini? Ya, Ini apa ini? lu buka aja Lukas berapa? 2 ayat 44. Iya, Yesus Zuma. sangat ketakutan. Bukan ketakutan. Nah, lu buka kayak gitu dong, gue suka. Itu bukan ketakutan dalam hal ini. Makin apa bukan ketakutan? Kita lihat original teksnya nih original teksnya nih. Memang tertulis ketakutan di situ, Agonia. kenapa? Tapi bukan maksud. Agonia. Apa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Itu aja. Kamu mau narasimu. waktu buat kami? Ada. Kau buka aja data gitu. Yang penting saya suka kalau buka Tuhannya data Zuma. Itu orang cara berdebat. Kristen. Bukan Nih, kau tahu nih. siap. Itu Nih. jawabannya gampang Agonia. banget gitu. Semua orang Kristen Tuhannya tahu. Kristen agonia. Tuhannya orang Kristen ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Setelah dia tahu Tuhannya begini keadaannya, nanti dia ngambil ada Tuhannya orang Yahudi. Kristen yang mana kau Nanti ngomong aja Tuhannya di situ. Mana Tuhannya waktu Yahudi udah nanti selesai yang belum diambil ya? itu. Tuhannya Yahudi nanti diambil. Tengok aja, dia lupakan ini Tuhannya. Yahudi. Nanti Tuhannya Yahudi Makanya yang kau tuh diambil. kaum pagan nyembah batu. Nah, ini sembahanmu nih. Ini sembahanmu nih. Sudah nunjukin data. Oke, Biar ini, kami nih. menjawab. Biar nanti Pak Oke. Haji menjawab. Belum.
1 menit lagi belum kau itu 1 menit. Kau ini sabar. baru pernah ya Aku debat tunjukkan nunjukin Tuhan data ya? Maha Perkasa. Aku tunjukkan Tuhan Maha Perkasa. Apa aja kau hanya disuruh menyembah Ini Tuhan Tuhan Maha Perkasa ini. Ini Tuhan Maha Perkasa ini. Ini dalilnya. Waktunya Tuhan mana? Maha Perkasa. Ini Waktunya udah belum. Ini kenapa, weh? Yesus Cuma. ini. Yesus masih berbicara berserulah kepada perempuan. Ini nih, Tuhan Maha Kuasa. Dan di antara orang yang banyak itu berkatalah kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu. Tuh, Maha Perkasa dia. Tuh. Dan susu yang telah menyusui Kau engkau. ngomong apa? Maha Perkasa. Cuma. Kau baru pernah Tuhan ya Maha debat Perkasa pakai ini data. nih. Ini data. Kau pikir ini apa? Ini apa ini? Dongeng. Ini dongeng. Dek, Udah, saya ya? kasih tahu kau. Oke, nah sekarang Saya saya kasih minta tahu kau, dalilnya. Sekarang dalilnya tunjukkan kepada saya Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan dan Dalam Al-An'am 108 tadi sudah dijelaskan kok. Kau ini sakit jiwa ini. Kok saya dari tadi nggak bicara-bicara, Mas? Iya, silakan Pak Al, selanjut aja biar. Pak Bisi, kasih aja timernya, Pak, karena timnya nggak ada. Timnya nggak ada, Pak Bisi. Oh ya udah, saya bantu ya. Bantu timernya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Saya jawab Iya, iya. dulu sebentar, baru kita masuk data tentang Allah adalah ilah. Aduh, ini main lapor gimana sih ini, belum apa-apa loh. Ya udah saya diam aja ya. Ntar nanti dibiar takut besar lagi. Mari kita lihat Lukas Hampir aja 22:44. apanya, Pak? Timernya. Mari kita lihat. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia atau penderitaan. dengar dulu. Penderitaan. Kamu bisa Tuhan mau menderita. Tuhan mau menderita. Oke. Sudah waktunya saya dong. Oke. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke. Mari kita lihat teksnya. Teksnya Anda tinggal lihat semua teks yang ada sebelum saya masuk ke teks Yunani dan Ibraninya. Mari kita lihat ya, misalnya dalam Mandarin juga disebut Shangtong ya, Shangtung artinya penderitaan. Lalu kita lihat sekarang yang literal translation, and having been in agony. Ya, mari saya pindahin agony. Perhatikan ya kata agony yang literal. Jadi ini bukan fearness, ketakutan dalam pengertian ngeri dengan sesuatu. Kata agony nanti kita periksa. Oke. Kemudian web juga sama. Being in agony, he pray more earnestly. Oke, kita lihat American Standard Bible. American Standard Bible. And being in an agony, he pray. Oke. Nah, kita sekarang melihat cek dalam Textus Receptus ya, yang kita terima, Textus Receptus naskahnya, kita lihat kai genomenos dikatakan en agonia, dikatakan di sini agonia. Baik, kita klik ya G74. Nah, agonia to struggle for victory, artinya pergumulan untuk satu kemenangan. Ya, bukan sekedar suatu mental yang khawatir, ketakutan, tak berdaya, tapi ini suatu pergumulan. Nah, dalam konteks di situ adalah pergumulan untuk melawan dosa, melawan kuasa Satan dalam manusianya. Dia akan mencapai kepada kemenangan di situ. Jadi agoni itu kamu lihat, arti daripada agoni adalah a struggle for victory. Ya, jangan lupa itu. Mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggris yang baik sehingga kamu cuma mencomot-comot artikel. Ini higher definition. Kalau kita mau melihat, ini adalah strong definition, a struggle. Kamu tahu strong definition diambil dari 3 orang, BDB, Brown, Drive, dan Bridge. Strong definition from
dikatakan struggle, ya, pergumulan. Nah, oke, saya sudah terangkan dari bahasa Yunaninya. Ya, artinya kamu tidak tahu apa-apa, Juma. Kamu tidak mengerti. Semua teks mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau melihat, saya tinggal compare saja. Mari kita lihat compare. Saya paralelkan aja bagian ini. Maka kamu akan mendapatkan kata mod, ya, ayat 44, kata mod. Mod ini apa? Sama dengan disebut di sini agonia. Kalau kita lihat King James di sini adalah agoni. Oke, yang literal. Oke Pak, selesai Pak. Nah, sebentar. Dia tadi ambil waktu terlalu. Moodnya sebentar. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Jangan takut cuma. Udah jangan nangis. Saya kasih dia kasih lebih. Tapi ini kata penting. Kata penting ini mod. Ya. Nah, saya klik ya. Mari kita lihat kata klik di sini untuk menjawab. Mod, sebentar. Apa itu? Mari kita lihat Ibraninya. Mod. Saya klik. Mem. Wow. Tauf. Kita klik ya. Ini saya sudah. Kita lihat artinya apa. Ini ya, lihat nih. Kata ini. Oke, saya tekan enter. Muncul death. Kata itu sama, berarti pergumulan yang berat, suatu kematian yang harus dia tanggung. Jadi kalau kamu cuma ambil ketakutan kayak gitu, Anda salah. Anda salah sekali. Ya, ini jadi dari segi etimologinya, dari segi teksnya saya sudah membuktikan tidak pernah ada terjemahan manapun mengatakan semacam kayak fearness, kayak henta dalam Mandarin. Tapi yang ada adalah sangkong. Nah, artinya perjuangan, pergumulan yang berat di situ. That's it, itu saja. Jadi Anda tidak bisa memakai kata itu untuk membingkai, memframing Tuhan kami itu ketakutan semacam kayak manusia yang tidak berdaya. Justru dia berjuang di situ untuk mengampuni dosa Anda. Demikian. Sudah cukup. Benar. Nanti kita masuk. Keren Pak. Silakan Suma, tanggapi 3 menit. Oke. Nih. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Haji palsu ini agonia nih. Ini terjemahannya 74 ini sangat jelas ini. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Anda mau framing seperti apapun, tetap aja ketakutan Tuhan Anda. Lihat Inggrisnya dong. Di bawah itu. Inggrisnya ini. Emotion. Ini Tuhan muda ini. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku Jangan pakai data diutus seperti itu. hanya kepada domba-domba yang hilang Naikin. dari umat Israel Naikin yang tadi. ini. Nah, coba balikin. Nih. Naikin data. Belum lagi kalau kita melihat, Agoni kita tadi. lihat Naikin aja dulu. Yohanes 5 ya. Kita lihat Yohanes 5 ya. Naikin aja data Lihat. tadi. Arti. Gak usah banyak cerita. Faktanya Yesus ketakutan ngapain? Naikin aja. Ketakutan, keringatnya seperti titik darah ngapain? Kamu Tuhan terus, apaan itu model apa? Kamu terus. Oke. Aku Tuhannya Kristen, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu ya. Oke, ini kelemahan Tuhanmu ini. Sementara Tuhanku itu maha perkasa. Ini, kamu bisa baca kan? Nah, tuh, baca. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslam mampis samawati wal ard. Tuh wal ard. Oke. Jadi kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, Yesus Tuhan kamu itu manusia biasa. Manusia Tuhan kamu itu. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tuhanmu yang adalah tadinya Hercules atau Jupiter menjadi Zeus, yaitu Yesus, mengambil rupa manusia. Kemudian dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan Theos, kecuali dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau kutunjukkan Filipi 6, Filipi 2, mau lagi datanya? Hah? Yesus Tuhanmu itu mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, lalu merendahkan diri,
menjadi sama seperti manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Itu Tuhanmu. Tuhanmu mati. Kalau Tuhanku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup terus menerus, tidak ada kematian terhadap dirinya. Sama dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Tuhanmu Yesus dihidupkan dan dimatikan. Gimana Tuhan kamu itu? Sudah ketakutan, udah cemas, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mau Anda tempel seperti apapun tetap aja nggak bisa. Yesus itu manusia. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, buktinya dia ketakutan. Tuhan mana ada ketakutan? Tuhan mana ada ketakutan? Anda mau memframing, oh itu bukan ketakutan, itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk menghilangkan rasa takut. Oke, berjuang melawan rasa ketakutan. Kok ada Tuhan kayak begitu, Tuhan kalian? Kenapa Tuhanmu selemah itu? Kenapa? Bahkan untuk kemudian makan tanpa dinetein pun dia nggak bisa. Kenapa ada Tuhan kayak begitu? Kenapa? Jadi kamu jangan sembunyi di balik Tuhannya agama lain. Tuhannya agama lain itu Yahudi yang selalu kau bawa-bawa. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Namanya Zeus atau Yesus. Oke? Itu adalah Tuhannya Romawi Yunani yang kemudian pindah ke negara ini, diajarkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Supaya Tuhanmu itu kemudian tidak ketahuan, kamu ambil kitabnya orang Yahudi, tempel di kitabmu, supaya seakan-akan Tuhannya Yahudi yang datang nenen. Bukan. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diperuntukkan khusus untuk Roma dan Yunani. Kenapa? Karena pada saat itu memang Roma Yunani sudah menyembah jelmaan dewa-dewa. Makanya kitabmu bahasa Yunani, Theos. Theos itu dewa. Dewa Hercules atau dewa Jupiter yang kemudian nuzul di muka bumi, mereka sebut Zeus atau Zeus. Oke? Jadi jangan kamu ngadi-ngadi ngambil Tuhannya Yahudi, jangan. Dipermalukan nanti. Coba lihat bagaimana Yahudi selalu meludahi orang Kristen di sana. Selesai 3 menit Ya. tadi. Oke, nanti lanjut Pak. Nah, tolong tunjukkan data di mana di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu ketakutan. Silakan. Saya sudah membuktikan Tuhanmu ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Silakan Pak Haji. Baik, lanjut. Mari kita lihat ketika setelah kebangkitannya dan kenaikan surga. Tolong dibesarin. Sabar Pak Mena. Ini jaringan teman-teman, tap dulu, jaringannya nggak bagus. Bentar dulu. Tolong waktunya di pause. Ya sekarang lanjut. Ya, dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yohanan mengatakan, aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangannya kanannya atasku seraya berkata padaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia justru mengatakan jangan takut kepada murid-muridnya. Lalu dia mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya siapa. Dikatakan di sini, dan aku yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati. Tapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Jika kita lihat di dalam teks webnya misalnya, kita akan lihat di sini. And the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades. Jadi kalau kalian melihat, dia memiliki kunci kematian, ya, kunci maut. Mana mungkin dia takut, bro? Justru kamu yang harus takut sama dia, yang memegang kunci ada pada dirinya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Saya sudah membantah itu. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Nah, Paul Hiti tadi sudah. Sekarang kita next melihat, nah, bahwa dia adalah dewa. Kita lihat Passing Over. Passing Over ini buku. Anda lihat nih, ada di situ penulisnya
Bapak almarhum kita, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Komarudin, Alwi Shihab, Din Samsudin. Anda lihat di sini, ya, Nurkolis Majid, Quraisy Shihab, Darius, Kausar, Muhammad Sobari. Ya, ini kan semua ulama-ulama besar ya. Nah, dalam bukunya Passing Over, Anda lihat ada yang kuning-kuning ini. Saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, ditulis di sini, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam. Ini bukunya ada ya, pustaka utama yang menerbitkan. Nah, lihat nih, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi dia memang asal muasalnya adalah pagan. Ilah pagan, ilah yang disembah oleh Quraisy. Nah, ini buku. Kemudian Islam datang mengubah konsep, tapi tetap saja meneruskan tradisi pagan. Karena di dalam Islam itu nama Allah tiba-tiba muncul dalam Al-Quran, datang begitu saja. Tapi kalau ditelusuri dari sejarah, Allah ini adalah dewa. Nah, kita lihat agama-agama manusia. Ini Huston Smith juga sama, ya. Anda tinggal lihat, ada kuning ini, saya besarin. Nah, Anda tinggal lihat sebentar, saya besarin. Kalau saya membacanya begini, ya, saya membacakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini, namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, ya, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa. Coba Anda lihat nih, dewa, ya, dewa ini bernama Allah. Ini buku tinggalkan bisa beli kok. Johan Effendi kan juga seorang Muslim ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Pak Haji, habis ya. Ya, Saya memang. Ya. Oke, Juma. Udah bisa? Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, supaya diajarin samamu. Nah, kita pakai data kan maunya. Nah, ini Keluaran, Bilangan, juga Kejadian berbicara tentang konsep ketuhanannya orang Yahudi nih. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus anak manusia, dia berdusta, katanya dia ada sebelum Abraham ada, bohong. Oke, paham ya? Nih Tuhanmu nih, tidak masuk di sini. Allah bukan manusia. Kemudian di dalam Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Yesus mau dibunuh, Tuhanmu mau dibunuh ini. Aku manusia yang mengatakan ini. Dia mengaku, aku manusia. Aku manusia. Antropos. Kita lihat original teksnya, supaya kamu itu belajar, supaya kamu sadar baru Tuhanmu itu manusia. Nih, antropos. Antropos itu apa? Manusia. Kasihan kali lah Tuhan kau itu. Orang manusia. Hamba. Manusia. Suami. Bisa juga. Putra bisa juga. Manusia Tuhan kau itu. Ini nih. Oke ya. Sedangkan jelas sekali dikatakan bahwa di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Tuhanmu manusia. Di mana itu? Tuhan kok manusia? Hah? Gak malu? Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, Tuhannya Islam ini nih, Tuhan mengatakan bahwa dia maha perkasa, segala sesuatu akan tunduk, bersujud, beribadah, menghamba kepadanya. Ini. Oke?
Oke, dalilnya jelas kan? Nah, sedangkan di sini Tuhanmu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari untuk umat Israel. Tuhanmu manusia, itu selesaikan dulu perkaranya. Makanya sebagai manusia dia ketakutan. Kenapa dia takut? Nah, belum lagi ini dia netek. Kenapa dia gitu? Karena dia bukan Tuhan, tapi kau tuhankan. Supaya Tuhan ini bisa dijual, kamu pakai Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhan kalian. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhan kalian manusia. Data apa lagi yang kamu inginkan? Udah jelas kan? Ya kan? Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhanmu ketakutan. Apa alasanmu lagi ketika sudah terbukti Tuhanmu ketakutan? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada datanya ketakutan. Juma habis. Nah, mana? Tunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Mana? Baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dari kata agoni, bahasa Yunaninya dan mod dalam bahasa Ibrani. Sudah juga dikasih tahu dari kitab Wahyu bahwa dialah pemegang kunci alam maut dan kematian. Jadi itu sudah menjawab. Hanya engkau tidak memperhatikan dan menolaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat bentar data yang ada. Tolong dibesarin, host. Tolong kalau nunjukin data, timernya di pause. Belum. Oke, mari kita lihat bahwa jadi dari tadi kita sudah memperhatikan data ya. Kamu mute dong. Nah, jadi dari ulamanya sendiri sudah menyatakan dari sudut sejarah bahwa Allah ini adalah dewa. Baik, kita lihat lagi Farudin Syubki. Ini seorang kiai, bukunya Bidoa yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan, ada ilah-ilah yang bersifat teritorial, bersifat lokal, ya dicatat di dalam bukunya. Ada patung Hubal, ya, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang kota Madain Saleh, kita lihat di situ juga ada menyebut Dewa Nasib, Manat, dan Hubal. Jadi memang tidak jauh-jauh, memang ini adalah penyembahan asal muasal paganisme yang diteruskan oleh Islam. Paganisme ini, ya. Jadi bisa Anda lihat di blog A. Coba kita lihat misalnya Profesor Dr. Peter Wagner. Dia mengatakan, make no mistake about it, Allah is not the creator, He is a creature. Archaeological records show that He was one of over 360 deities, all demonic spirit. Nah, jadi ini ada catatan. Jangan salah mengenai hal itu. Allah itu bukan pencipta, Dia itu makhluk. Arkeologi mencatat bahwa dia adalah termasuk salah satu dari 360 dewa-dewa yang pagan yang bertaburan itu. Semuanya adalah spirit jahat, all demonic spirit. Kita lihat lagi data ini, ya. Who is Allah? Banyak sekali. The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi menyatakan bahwa Allah ini memang adalah dewa bulan dalam buku ini. Nah, kita bisa lihat Islamic Invasion bukunya. Nah, bahkan tanya jawab dengan Dekan Regent University USA, jawaban Michael De Palmer, Allah adalah nama sesembahan Tuhannya umat Islam dan itu dewa pagan. Nah, kita lihatlah bagaimana. Habis Pak Haji. Habis ya. Oke. Ya, haji palsu habis. Nah, giliran saya haji palsu. Nih, tak kasih. Ini haji palsu, besarin saya. Nah, nih. Wikipedia buatan Oten. Nih, Allah sebagai dewa bulan. Allah sebagai dewa bulan mengacu pada apa? Postulat sejarah yang kini dibantah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam
berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Wicker yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai La atau Hubal, yang mana dia disebut sebagai dewa bulan. Oke, lanjut. Gagasan ini umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an oleh para apologes Kristen penyembah zakar manusia. Pertama, melalui penerbitan pamflet Demon God, Allah. Oke, siapa? Apologet Kristen nih, penyembah manusia nih. Oke, gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat oleh para apologet penyembah manusia. Oke, jadi kamu mau bernarasi apapun, itu adalah turunan dari cerita-cerita dongeng yang dibangun oleh Kristen itu sendiri untuk menghujat Islam. Ini. Kamu mau nuduh-nuduh dengan membawa narasi ulama bernama ini, woi, tuh manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Oke, paham? Udah paham sampai sana? Nah, ini saya kasih kamu ilmu supaya kamu paham. Nih. Kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan nih, 1 Yohanes 3 nomor 2 nih. Sesudah saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum pasti bagaimana nasib kita nanti. Nih, nasib keadaan kita nanti belum pasti, ya, masih abu-abu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalian akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kalian Tuhan. Kalau kalian manusia, berarti Yesus juga adalah manusia. Ya, jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Nih. Kalian akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus juga manusia. Kecuali kalian Tuhan, maka Yesus juga Tuhan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah Yesus ketakutan. Mana bantahanmu? Bantahanmu mana? Yesus ketakutan. Dia tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak nenen ke ibunya. Itu Tuhan kamu. Jangan ku sembunyi di balik Tuhannya agama Yahudi. Allah, saya sudah katakan, afa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke? Lanjut. Tuhanmu netek dan ketakutan. Silakan. Besarin layarnya, Bos. Pak Pendeta, Profesor. Suaramu makin lemas. Lihat di sini. Tinggal Anda melihat Islam expose suaramu makin lemas. Jangan ganggu dong. Kamu beradab kan? Iya, Pak Haji. Lanjut, sekarang kita jawab. Nggak bisa jawab. Nah, terus dia potong. Dia kepanasan. Naikkan lagi dia Pak Toro. Nggak usah nanti, tunggu setelah saya baru dia naik. Ya. Kan cara begitu. Jadi ketika saya bicara, kalau dia bicara, saya kan tidak menyelah. Saya boleh di tempat. Selesai dia ngomong, dia di-kick dulu. Saya ngomong, baru nanti dinaikin dia lagi. Cara begitu. Hadapi manusia yang sedang begitu, memang digituin. Dia nggak akan pernah mau diem. Percuma dinasehati. Ya kan? Oke. Tolong diturunin setelah dia bicara, diturunin begitu. Nanti naik lagi. Itu permintaan saya. Jadi kondusif gitu loh. Karena di bawah kan banyak yang melihat dan mau tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dari semua referensi literatur yang saya berikan, itu sangat membuktikan bahwa dia ilah lokal. Nah, kita bisa cari di data Alkitab siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, ini ada catatan dari kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim, mari kita lihat pasal 8, zamannya Gideon. Waktu berhadapan dengan Zeba dan Salmuna. Ya kan, waktu sudah dikalahkan, ini panglima dari Midian, ya, Zeba dan Salmuna kalah. Lalu Gideon menghabisi mereka, kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Ya, memang kalau kita lihat terjemahan lain adalah bulan-bulanan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, ya,
Hasaharonim. Hasaharonim, Syaharon itu bulan sabit. Nah, ini adalah simbol penyembahan kepada ilah yang diteruskan sampai hari ini. Anda bisa melihat simbol itu masih tetap ada di atas peribadatan kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan itu adalah memang bulan sabit. Nah, dapat dibuktikan memang itu ilah lokal. Nah, tinggal Anda catat baik-baik, semua bisa melihat bahwa ini di Hakim-Hakim 8:21, kalung bulan sabit. Ya. Nah, perhatikan. Moon creation dalam Inggrisnya. Jadi ini ada petunjuk yang kuat. Kalau dari zaman Gideon sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun loh. Atau 3.500 tahun yang lalu sudah ada peristiwa panglima dari Midian ini kalah oleh Gideon. Nah, ini dicatat dalam kitab Yahudi loh, sejarah Yahudi. Lalu didapati membawa kalung bulan sabit. Sebagai apa? Sesembahan ilah mereka untuk memberikan mereka kemenangan. Tapi ternyata kalah. Nah, jadi saya akan membuktikan sama. Lalu siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat Yesaya 14. Kita buktikan dulu baru kita tahu memang dia takut. Ya kan? Bukan cuma dari Al-Qur'annya, tapi dalam kitab suci kita. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Kalau kita lihat dari ITB adalah, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam teks Latinnya yaitu Lucifer. Ya, Lucifer. Nggak apa-apa, dia nggak ada. Biarin aja dulu. Iya. Biarin aja dulu. Lucifer. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, Enapalta Masyamayim Hilal ben Syahar Nikdata Le'aretz, dikatakan Holes El Goyim. Nah, coba lihat kata ini, Hilal ben Syahar. Hilal, kalau terjemahan biasa itu hilal. Nah, jadi ini sudah jatuh. Siapa itu hilal? Nah, kalau menurut data Alkitab, dia adalah pemberontak yang jatuh. Menurut kitab Yesaya. Kitab Yesayahu 14 ayat 12. Nah, jadi memang membuktikan bahwa ini adalah ilah lokal yang diteruskan, ya, yang diteruskan dalam penyembahan mereka tersebut. Oke, nah makanya saya bilang kenapa jadi takut. Saya bisa nanti pada sesi berikutnya saya akan membukakan kitab Wahyu, baru kita bisa closing di situ. Closing bahwa memang ilah ini yang sudah disimbolkan dengan bulan sabit dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu juga kitab Yesaya menyatakan tentang kejatuhannya hilal ini. Ya. Maka semakin menyatakan bahwa profil atau oknum ini siapa dia yang mereka sembah itu memang pagan. Nah, pagan ini takut. Nanti saya buktikan di kitab Wahyu. Baru pada pasal nanti terakhir kita closing. Ya, bisa dilihat. Ini data. Ya. Nah, coba kali kita lihat ya sekali lagi. Hilal ini siapa? Nah, coba lihat. Bacanya Hilal ben Syahar. Hilal ini. Oke? Nah, kita tahu kan nama malaikat ada yang disebutnya Mikael, Gabriel. Dalam kepercayaan Yahudi ada satu lagi, Rafael. Dan ini Hilal yang jatuh ini. Jadi kalau dibilang nama setan itu siapa? Lucifer. Itu Latinis. Tapi kalau dalam kitab suci Ibrani, Hilal. Nah, ini kebuka nih. Alkitab kita kasih tahu. Ketahuinya kita kan cuma bintang timur. Tapi ini bukan.
ini nama, ya, atau sebutan untuk yang jatuh itu. Oke, dari saya itu tinggal dia naik, nanti boleh closingnya di ketakutan Allah itu. Pak Haji, kan timernya Bang Hodi, Abang Gantong. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan Sebentar, Jumat, itu Jumat, adalah sebentar. tuduhan oten, Begini, tuduhan ketika kamu- oten terhadap Aduh, umat betul, Islam. Kami tidak, Aduh, memang kan ini orang nggak bisa diajak bicara. Nanti ketika kami waktu juga habis, kamu tidak diam. menyewa bintang. Oke, Woi Juma, kamu itu kayak anak kecil. apalagi daripada anak menyembah kecil. manusia. Aduh, Saya ini memang minta tidak bisa. pertanggungjawaban temanya aja untuk dibahas. Udah WO ya, udah WO dia ngaku Allah dia tidak takut sadar. sama Yesus, tidak ada dalilnya. Ya, baca Yang ada Yesus takut kepada Allah. Aduh, Lari kemana-mana bulan. dia nggak bisa diajak bicara, dia anak kecil dia. Kayak gitu Iya, kelas Om. Ustadz itu. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak ya, perbincangan atau pembahasan antara apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas beberapa hal tentang Alkitab, dan awalnya Juma banyak bicara seakan-akan dia paling pintar tentang Alkitab, dan ternyata setelah seorang apologet Kristen ini menjawab semua pernyataan Juma, maka terbukti bagi kita bahwa ternyata Juma ini tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Dia hanya modal copot ayat Alkitab. Sebenarnya dia tidak paham ayat-ayat yang dia copot itu. Bahkan dia tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan baik. Ya, penafsirannya selalu salah, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Nah, saudara dalam Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa ilmu Alkitab Juma ini sangat dangkal, bahkan bisa dibilang tidak ada, saudara dalam Tuhan ya. Makanya di video saya sebelumnya dan di kesempatan juga saya mau sampaikan bahwa alangkah baiknya kalau Juma ya tidak membicarakan Alkitab, karena semakin dia berbicara Alkitab ya, kedangkalan ilmunya itu semakin nampak di permukaannya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang muliakan Tuhan, dan juga tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Ya, terutama saya mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita, terutama semangat memuji memuliakan Tuhan. Saudara, satu kisah inspirasi yang pernah saya baca dari salah satu artikel, ya, kisah tentang rusa. Nah, saudara dalam Tuhan, diceritakan di sana bahwa rusa ini biasanya suka tinggal di atas bukit atau di atas gunung. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat sekelilingnya, dan dia bisa mengetahui ya bila mana binatang buas datang menerkam dia, dan dia bisa lari, saudara dalam Tuhan. Tetapi ketika dia haus ya, merindukan air, mau minum air, ya terpaksa dia turun gunung atau turun bukit, saudara dalam Tuhan. Dan pastinya ketika dia turun bukit ya, dia membayar harga ya demi mendapatkan air, saudara dalam Tuhan. Ya pastinya mungkin dia berhadapan dengan binatang-binatang buas lainnya yang mau memangsanya, entah itu harimau atau binatang-binatang buas lainnya ya. Tapi ketika dia haus, dia tidak peduli, saudara dalam Tuhan. Dia tetap mencari air di lereng bukit atau di lereng gunung ya, untuk dia minum supaya dia tidak haus dan dia bisa tetap bertahan hidup, saudara dalam Tuhan ya. Jadi apa yang boleh kita ambil dari kisah ini ya, kita juga dalam mengikuti Tuhan harus berani bayar harga. Ada harga
yang harus kita bayar dalam Tuhan, ya. Tidak mulus, ya. Jangan kita beranggapan bahwa hidup kita ini mulus. Tidak, dalam Tuhan. Pastinya kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, rintangan hidup, dengan berbagai persoalan, pencobaan, dan juga kadangkala kita diberikan berkat oleh Tuhan, ya. Artinya suka dan duka itu silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, entah itu sukacita atau dukacita, mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, dan mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan dan kerajaan surga, ya. Dan sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi, ya, antara Juma dengan apologi Kristen? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang memberkati kita sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.